Pengamat pemerintahan Robby Patria mengkritisi masih lemahnya kebijakan dan program pemerintah Kota Tanjung Pinang di bawah kepemimpinan Wali Kota Rahma dalam mengatasi persoalan kemiskinan di Tanjung Pinang. Padahal jumlah penduduk miskin di Tanjung Pinang dalam 3 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Seperti diketahui, menurut data BPS Kota Tanjung Pinang, jumlah penduduk Tanjung Pinang berdasarkan sensus BPS tahun 2015 yang berjumlah 202,215 jiwa, maka berdasarkan survei terakhir, maka pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Tanjung Pinang yakni 9,85%. Angka ini setara 21,670.000 jiwa. Mirisnya persentase dan jumlah kemiskinan di Tanjung Pinang ini terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, terutama sejak pandemi COVID-19. Pengamat pemerintahan dari Public Trust Institute, Robby Patria, mengatakan, kemiskinan merupakan salah satu indikator kesuksesan kepemimpinan seorang kepala daerah, sehingga jika kemiskinan suatu daerah tinggi, hal ini menjadi faktor negatif jika kepala daerah tersebut kembali mencalonkan diri di periode mendatang. Terkait kondisi di Tanjung Pinang, Robby menilai masih minimnya program yang menyentuh langsung masyarakat miskin, antara lain bisa dengan proyek padat karya dan peningkatan sumber daya manusia agar anak-anak daerah bisa berkompetisi di dunia kerja. Kemiskinan ini menjadi indikator kesuksesan kepala daerah. Ketika kemiskinan di suatu daerah tinggi, maka itu menjadi faktor negatif dia untuk mencalonkan di periode yang akan datang, karena kemiskinan ini karena orangnya tidak sejahtera. Kalau orang sejahtera pasti dia tidak miskin. Nah, tugas negara, tugas kepala daerah itu hadir untuk menyelesaikan kemiskinan. Bagaimana menyelesaikan kemiskinan? Tentu dengan program-program yang langsung menyentuh masyarakat miskin tadi supaya mereka tidak miskin. Contoh, misalnya mengadakan proyek-proyek padat karya, sehingga penduduknya bisa kerja, kemudian dengan bisa kerja dia dapat upah ya dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi kalau tidak ada proyek-proyek padat karya, maka mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dari pendapatan tadi karena dia tidak punya income. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah menjelaskan pemerintah Kota Tanjung Pinang terus mengupayakan berbagai program kegiatan agar tidak timbul kemiskinan baru, mulai dari bantuan stimulus UMKM hingga upaya lain membangun pertumbuhan ekonomi. Dilakukan, Pak? Ya, jadi beberapa kegiatan memang seperti bagaimana kita mengupayakan menstimulus bantuan terhadap UMKM, IKM, ya. Terus juga bagaimana kita pendataan ulang terhadap data TTKS Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah sudah terreview dengan baik di Dinas Sosial, dan upaya-upaya lain adalah bagaimana membangun pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Pinang. Saat ini kita lagi berlomba untuk membangun pertumbuhan ekonomi Tanjung Pinang. Yang Bu Wali sekarang programnya dengan kita semua penduduk Kota Tanjung Pinang dalam rangka meningkatkan UMKM. Ya. Program konkret untuk yang masyarakat miskinnya apa, Pak? Banyak sekali bantuan-bantuan untuk masyarakat miskin, misalnya PKH, terus ada bantuan-bantuan, misalnya kalau memang ada warga kita yang mau berusaha tetapi jujur, kita akan fasilitasi dengan bantuan-bantuan ya. Terus kalau ada yang tidak mampu, kita data dan kita berikan. Sama seperti stunting juga sampai kita dapat dukungan, dan ada orang tua asuh, bukan orang tua asuh, makanya itulah salah satu program kita yang memang bisa. Senada dengan hal itu, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat menambahkan, Pemko Tanjung Pinang saat ini sedang berkoordinasi dengan pihak Badan Pusat Statistik terkait data kemiskinan. Data tersebut nantinya akan diverifikasi hingga selanjutnya diidentifikasi serta diklasifikasi jenis-jenis kemiskinannya agar program kebijakan yang nantinya lebih fokus dan tepat sasaran. Kita sedang koordinasi dengan BPS. Yang pertama tentu kita harus identifikasi data siapa masyarakat miskin kita dan kenapa miskin. Itu sudah kita jalankan koordinasi dengan BPS. Dan tahap berikutnya dari data tersebut kita akan lakukan identifikasi dan klasifikasi. Dari klasifikasi itu baru kita lakukan intervensi.
kondisi kegiatan. Jadi bagi yang mungkin membutuhkan ekonomi, kita coba bantuan ekonomi, yang tidak berdaya kita coba bantu melalui bas mereka begitu lah. Pantauan Tanjung Pinang TV, sejumlah pemukiman penduduk yang menjadi kantong kemiskinan, salah satunya Kampung Pelantar Lembah Purnama. Di lokasi ini, mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor informal. Salah satunya keluarga Rinawati yang memiliki 3 orang anak yang masih sekolah. Rina juga mengatakan, penghasilan suaminya yang terbatas sebagai penarik becak, maka dirinya harus membantu suami dengan menjadi pemulung barang bekas dan pengopek bawang. Rinawati berharap agar data kelurahannya dimasukkan dalam program PKH agar mendapat bantuan pemerintah. Ya, kadang 50, kadang 60. Bersih ya? Nah, enggak, kadang sama saya mungkin iyalah. Itu, tapi kalau dia kan udah di situ untuk beli apa belanja. Kalau untuk ini apa jualnya per sekali berapa? Kalau ini saya kalau tadi sekali sebulan Baru kumpul. baru dibuat. Per 1 lori ya Bu ya? Enggak juga. Enggak juga. Pickup. Dekat kadang, kadang. Dibawa pickup kan tapi ya? Hah? Diangkut pakai pickup. Ya, Terus kalau ngopek bawang berapa penghasilan? bawang di samping botot saya mulung pakai bawang. Diantar ke rumah per kilonya 2.000. Per kilonya 1.000 kopeknya. Ya. Kayak Satu hari bisa dapat berapa kilo kopeknya? itulah tadi tuh. Paling itu tadi dapat 60 kilo lah itu tadi. Satu hari? Hmm. Wah, kali 2.000 ya? Tapi itu kan tangkai Om, gampang cepat dia. Hmm. Nah, makanya, tapi kalau bawang kopek putih paling dapatnya cuma 8 kilo, 6 kilo, itulah satu hari. Satu hari. Rinawati mengaku bersyukur rumah panggung yang mereka tempati ini tidak mengeluarkan biaya sewa karena masih milik keluarganya. Namun kondisinya yang sudah tua dan perlu direnovasi menjadi kekhawatiran tersendiri bagi ia dan anggota keluarganya. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang. Ini penghasilannya per hari ya Bu, suaminya?